Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Agi Kurnia. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 4 bangunan rumah berdempetan rusak tertabak truk di Jalan Runding Sudi Angkat, Kabupaten Dairi. 5 anak panti asuhan Tunas Kasih Olaya Maraya, Kota Medan dipulangkan ke keluarganya. Diduga dijadikan tempat prostitusi dan peredaran narkoba, Polres Tanjung Balai merazia indekos. Empat bangunan rumah berdempetan rusak tertabak truk di Jalan Runding Sudi Angkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Tidak terdapat korban jiwa, namun seorang penghuni terluka terkena benturan dinding papan. Peristiwa kecelakaan ini terjadi Sabtu pekan lalu. Awalnya, satu unit mobil dari arah Pakpat Barat mencoba mendahului 4 mobil yang berada di depannya. Namun saat akan melewati keempat mobil dengan memacu kecepatan, satu unit truk datang dari arah berlawanan. Demi menghindari tabrakan, pengemudi truk banting setir ke kanan dan menabrak rumah. Keempat rumah berdempetan itu terbuat dari papan, satu di antaranya kosong tidak berpenghuni. Saat kejadian, 3 penghuni rumah yang tertabrak tengah berada di ladang. Akibat kecelakaan ini, bangunan rumah dan truk mengalami rusak berat. Orang di dalam rumah, kalau menurut pengetahuan kamu? Ada. Siapa yang waktu itu? Lewi Artono Nenggolan. Lewi Artono Nenggolan. Nama-nama yang pemilik rumah yang rusak itu siapa aja? Pernah? Pas kita berasa, baru Lewi Artono Nenggolan. Lewi Artono Nenggolan. Saiful Effendi Purba. Saiful Nenggolan. Effendi Purba. Effendi Purba. Tidak ada korban jiwa, namun satu warga mengalami luka terkena benturan dinding papan. Pengemudi beserta truk naas itu dibawa ke Mapolres Dairi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Dairi. Terbongkarnya eksploitasi anak dan aktivitas mengemis di media sosial dilakukan pengelola Panti Asuhan Tunas Kasih Olaya Maraya di Jalan Pelita 4, Kota Medan. Aksi ini mengagetkan warga sekitar panti. Setelah penggerbekan oleh tim gabungan Dinas Sosial dan Polrestabes Medan di rumah yang dijadikan sebagai panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olaya Maraya di Jalan Pelita 4, Kota Medan, kini bangunan tertutup rapat. Garis polisi, baliho maupun spanduk bertuliskan panti asuhan yang sebelumnya terpampang kini telah dicopot. Sejak dikosongkan, pagar depan dipasangi gembok. Warga sekitar rumah tidak menyangka jika pengelola panti asuhan sengaja mengeksploitasi anak untuk mencari keuntungan, bahkan mempertontonkan pola pengasuhan bayi yang dapat membahayakan nyawa. Diketahui, tersangka Zamanueli Zebua mulai menyewa rumah sejak 2 tahun lalu. Saat melapor ke kepala lingkungan, pengelola mengaku menjadikan rumah kontrakan itu untuk panti asuhan dan gerakan sosial pada anak kurang mampu. Ya, kok kita kan tidak menyetujui sebenarnya yang kayak gini ini. Kita nggak menyangka juga, ya kan Pak kan? Saya kecewa aja gitu. Orang waktu dia pindah di tempat kami kan dia kan bagus-bagus. Rupanya kejadian yang kemarin itu saya pun nggak ngerti juga, ya kan? Tiba-tiba jadi kayak gitu. Terbongkarnya mengemis di media sosial berawal dari Zamanueli Zebua mempertontonkan siaran langsung menyuapi bubur pada bayi 2 bulan. Warganet pun geram lantaran tindakan pengelola panti berpotensi mengancam nyawa bayi karena berisiko mengakibatkan usus terlipat. Setelah videonya viral, Dinas Kota Medan dan polisi melakukan penggerbekan pada 19 September lalu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sebelum akhirnya ditangkap 19 September lalu, Zamanueli Zebua, pengelola panti asuhan Yayasan Tunas Kasih Olaya Maraya, membantah memanfaatkan anak-anak panti asuhan untuk mendapatkan gift dari siaran langsung akun media sosial. Zamanueli Zebua kini telah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polrestabes Medan.
Sebelum ditahan, tersangka mengakui dirinya diancam dan dihujat warganet. Pengelola panti asuhan juga mengakui panti asuhan yang dikelolanya hanya memiliki nomor registrasi di Kemenkumham, namun tidak memiliki izin operasional panti asuhan oleh Dinas Sosial. Dirinya minta diberi kelonggaran sebab menurutnya anak-anak asuhnya itu kebanyakan anak yang tinggal di pelosok, sulit mendapatkan akses pendidikan dan sebagian besar harus bekerja mengutip berondolan sawit di perusahaan perkebunan. Sementara itu, sebagian besar anak yang dibawa ke sentra bahagia di bawah naungan Kemensos telah dipulangkan kepada keluarganya. Itu supaya lebih ada masukan lagi untuk pengalaman saya gitu, bagaimanapun untuk mengasih makan anak bayi tersebut di bawah 6 bulan itu saya belum tahu ya, saya belum tahu karena saya masih minim yang namanya mengenai bayi, apalagi saya seorang laki-laki ya. Harapan saya ke depan ini melalui Dinas Sosial juga dan para teman-teman dimanapun berada ya, memberikan arahan bukan menghakimi. Apalagi malam itu juga ditudingkan saya berunsur sengaja gitu ya, unsur sengaja membuat live demikian. Tidak, saya tidak mengemis gift, artinya ya susu adik itu masih lengkap banyak dan belanja anak-anak ini masih ada. Sementara uang sekolah mereka bulan 9 ini sudah beres, ya kan? Jadi tidak mungkin kita tolak kalau orang-orang baik itu melemparkan gift itu. Masih terkait kasus eksploitasi anak di Kota Medan, 5 anak panti asuhan Tunas Kasih Olaya Maraya yang sebelumnya ditampung di Gedung Sentra Bahagia Kementerian Sosial telah dipulangkan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Pasca penutupan Panti Asuhan Tunas Kasih Olaya Maraya, Jalan Pelita 4, Kota Medan, 5 anak yang sebelumnya masih ditampung di Gedung Sentra Bahagia Kemensos telah dijemput. Sebelum diserah terimakan, anak yang dievakuasi pada penggerebekan oleh Dinas Sosial Kota Medan dan Polrestabes Medan itu telah lebih dulu diperiksa dan mendapat penanganan psikolog. 4 diantaranya diserahkan pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang. 1 anak yang masih berusia 2 tahun diserahkan pada keluarganya usai dilakukan penelusuran. Usai dilakukan pemeriksaan lebih detail, dipastikan kelima anak yang dipulangkan itu merupakan korban eksploitasi oleh pengelola panti. Meski sebagian besar anak telah dijemput dan diserahkan pada keluarga, masih terdapat 3 anak yang masih berada di sentra bahagia. Pemerintah Kota Medan tengah melakukan penelusuran terhadap database keluarga dan pengantar anak saat diserahkan ke panti. Data serah terima anak didapati berdasarkan keterangan istri Zamanueli Zebua, tersangka eksploitasi anak. Untuk panti yang berada di Jalan Pelita 4, Olaya Maraya, saat ini 25 orang anak telah kita bawa ke sentra bahagia untuk kita tampung sementara di sini sambil menelusuri keberadaan keluarga dari anak-anak tersebut. Dan alhamdulillah 4 dari 25 tersebut telah dibawa oleh pemerintah Deli Serdang untuk ditelusuri keluarganya. Kemudian 1 orang telah kita pulangkan kepada keluarganya langsung. Kondisi anak sangat bagus, sangat baik. Tadi pagi saya kemari mereka senam pagi, habis senam pagi sarapan, nyanyi-nyanyi. Sangat bagus untuk penempatan yang ada di sini. Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, pemerintahan Kota Medan tengah melakukan pengawasan, terutama terhadap keberadaan panti-panti asuhan yang tidak mengantongi izin operasi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.